Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pernah nggak kalian melihat dua bola biliar yang bertabrakan? Atau mungkin mobil-mobilan yang saling menabrak? Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi saat mereka bertumbukan? Untuk itu, hari ini di video ini sama Bu Nisa, kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum, di mana hukum ini salah satu konsep penting dalam fisika yang bikin benda-benda itu terus bergerak meski bertabrakan. Jadi, siap untuk menjelajahi serunya fisika bareng-bareng? Yuk kita mulai! Sebelum kita mempelajari materi hukum kekekalan momentum, mari kita pelajari dulu apa sih momentum dan ada apa aja jenis-jenis tumbukannya. Pertama, apa sih momentum itu? Momentum adalah ukuran seberapa sulit menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum dipengaruhi oleh dua hal, yaitu massa dan kecepatan benda. Sehingga semakin besar massa atau semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar pula momentumnya. Sehingga persamaan sederhana yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Nah, kedua, kita pelajari dulu jenis-jenis tumbukan. Dalam fisika, tumbukan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan sifat elastisitasnya. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan ini terjadi tanpa kehilangan energi kinetik. Contohnya, tumbukan antara dua bola biliar yang saling memantul sempurna. Lanjut ke jenis tumbukan yang kedua. Ada tumbukan lenting sebagian. Sebagian energi kinetik ini hilang dalam tumbukan, biasanya menjadi energi panas atau energi suara. Contohnya tabrakan antara mobil mainan. Dan tumbukan terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah bertumbukan, benda akan saling menempel dan berhenti. Energi kinetik banyak yang hilang pada jenis tumbukan ini. Nah, setelah memahami momentum dan jenis tumbukan, maka kita akan siap melangkah ke hukum kekekalan momentum dan melihat bagaimana konsep ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lanjutkan. Dalam mempelajari hukum kekekalan momentum, terdapat tujuan pembelajaran dan manfaatnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, terdapat yang pertama, ada menerapkan konsep hukum kekekalan momentum dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menentukan pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Lalu, manfaat mempelajari ini apa ya? Nah, dengan memahami hukum kekekalan momentum, kita jadi lebih bisa menganalisis berbagai peristiwa fisika di sekitar kita. Kita akan memiliki keterampilan untuk memahami dan memprediksi apa yang terjadi dalam peristiwa tumbukan atau interaksi antar benda. Bahkan, membantu kita dalam bidang-bidang seperti teknik mesin, transportasi, dan olahraga. Jadi, konsep ini bukan hanya teori, tapi juga bisa berguna dalam kehidupan nyata. Nah, di dalam pembelajaran kali ini, kita akan mencakup beberapa materi penting yang akan membantu kita memahami hukum kekekalan momentum dengan lebih baik. Pertama, kita akan mempelajari perbedaan antara jenis-jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali.
Setelah memahami jenis-jenis tumbukan, kita akan beralih ke inti materi, yaitu konsep hukum kekekalan momentum itu sendiri. Lalu, kita akan melanjutkan pembahasan dengan melihat bagaimana hukum kekekalan momentum ini diterapkan dalam bentuk matematis. Kita akan mempelajari persamaan matematis yang dapat digunakan untuk menghitung momentum sebelum dan sesudah tumbukan, baik pada tumbukan lenting sempurna, sebagian, maupun tidak lenting sama sekali. Dengan memahami persamaan ini, kita akan dapat menghitung berbagai situasi tumbukan dan menentukan hasil akhirnya, baik dalam soal-soal fisika maupun aplikasi nyata di lapangan. Nah, sebelum itu Ibu ada pertanyaan nih buat kalian semua. Jadi, mengapa seorang pemain biliar harus mempertimbangkan arah dan kecepatan pukulannya dengan begitu cermat untuk mengatur posisi bola berikutnya? Apakah hanya soal keberuntungan atau ada prinsip fisika di baliknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan simulasi komputer yang akan menunjukkan bagaimana hukum kekekalan momentum bekerja dalam permainan biliar. Dengan simulasi ini, kita bisa melihat langsung bagaimana arah dan kecepatan pukulan mempengaruhi pergerakan bola-bola biliar setelah bertabakan. Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Untuk dapat mengikuti simulasi interaktif bersama saya, silakan ambil ponsel Anda dan scan barcode yang muncul di layar ini. Dengan memindai barcode tersebut, Anda akan terhubung langsung ke simulasi yang akan kita jalankan bersama-sama. Saya akan memberikan arahan langkah demi langkah, dan Anda dapat mengikuti setiap instruksi untuk memahami konsep secara lebih mendalam. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas, dan mari kita mulai petualangan belajar ini bersama Pet Colorado. Setelah kalian scan barcode tadi, akan keluar tampilan seperti pada layar. Di situ terdapat 4 pilihan di mana intro, explore 1D, explore 2D, dan inelastic. Dan di sini kita pilih intro. Lalu tampilan Anda akan berubah seperti ini. Setelah itu, kalian pilih pada more data, maka kita akan dapat mengubah massa dan kecepatan kedua benda. Di video ini kita akan mencoba dengan massa dan kecepatan yang sama. Pertama, kita ubah massa pertama menjadi 2 kilo, lalu benda kedua juga 2 kilo. Selanjutnya, kita ubah kecepatan benda pertama 2 meter per sekon, lalu benda kedua kita ubah menjadi min 2 meter per sekon, karena arahnya berlawanan. Setelah itu, kita ubah elasticity-nya sesuai dengan kemauan kita. Di sini untuk 100% yaitu lenting sempurna, sedangkan lenting sebagian kita bisa ubah dari 10% hingga 90% dan tidak lenting sama sekali 0%. Di sini kita pakai 100% untuk lenting sempurna. Sebelum kita mulai tumbukan, kita perhatikan dulu berapa momentum awal dan kecepatan awalnya. Bisa kalian tulis dulu ya di buku tulis kalian. Lalu kita mulai tumbukannya dengan memencet play button. Setelah bertumbukan, kecepatan akan berubah serta momentumnya. Di situ sebagai kecepatan akhir dan momentum akhir. Di mana kecepatan akhir ini jika kita hitung energi kinetik total antara awal sama akhir akan sama besarnya. Sehingga di lenting sempurna ini terjadi hukum kekekalan energi kinetik. Dan untuk total momentum awal dan akhir juga akan sama. Di sini min 4 dan 4, yaitu nilainya sama-sama 0. Sehingga di lenting sempurna ini juga terjadi hukum kekekalan momentum. Oke, kita lanjut ke lenting sebagian. Di sini kita menggunakan elastisitasnya sebesar 50%.
Setelah pertumbukan seperti simulasi di lenting sempurna tadi, terdapat perubahan pada kecepatan dan momentum. Berbeda dengan lenting sempurna di mana terjadi hukum kekekalan energi, namun di lenting sebagian ini tidak terjadi hukum kekekalan energi karena terdapat energi yang hilang. Namun, hukum kekekalan momentumnya berlaku juga di lenting sebagian. Kita dapat melihat di momentum akhirnya ini jika ditotal juga sama dengan 0. Selanjutnya kita coba untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana kita ganti elastisitasnya menjadi 0%. Jangan lupa diganti kecepatan awalnya ya, yaitu sama-sama 2 meter per sekon. Hanya saja yang benda 2 negatif karena arahnya harus berlawanan. Nah, di tumbukan yang tidak lenting sama sekali ini, setelah tumbukan mereka akan menempel, sehingga kecepatan akhir antara benda 1 dan benda 2 akan sama besar. Seperti pada lenting sebagian, di tidak lenting sama sekali ini tidak terjadi hukum kekekalan energi, karena total energi kinetik awal dan total energi kinetik akhir hasilnya berbeda. Namun, hukum kekekalan momentumnya berlaku juga untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, karena total keadaan awal dan total keadaan akhir sama, yaitu pada simulasi ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalian bisa coba sendiri ya dengan massa yang berbeda, atau kecepatan yang berbeda, atau salah satu benda diam. Kalian bisa coba-coba sendiri membuktikan konsep dari hukum kekekalan momentum. Nah, setelah melakukan simulasi bersama-sama, maka akan dapat kita simpulkan sebagai berikut, di mana hal ini menunjukkan bahwa pada semua tumbukan, hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Sedangkan khusus pada tumbukan lenting sempurna, selain hukum kekekalan momentum juga berlaku hukum kekekalan energi, di mana artinya tidak ada energi yang hilang dalam proses tumbukan tersebut. Hukum kekekalan momentum mengungkapkan bahwa total momentum awal sistem harus sama dengan total momentum akhirnya yang berlaku dalam sistem tertutup tanpa pengaruh gaya eksternal. Sehingga secara matematis, hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan dengan persamaan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Dengan demikian, simulasi ini memperkuat pemahaman kita menguasai konsep-konsep dasar dalam fisika yang terkait dengan momentum dan jenis-jenis tumbukan. Nah, jadi itulah konsep hukum kekekalan momentum. Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa benda bisa terus bergerak atau berhenti setelah bertabrakan? Ingat, hukum ini berlaku di banyak situasi, mulai dari permainan biliar hingga tabrakan di jalan raya. Semoga pembelajaran kali ini membantu kalian memahami fisika yang menarik ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar kalian gak ketinggalan materi-materi seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.